Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza. NIM saya 21080103555. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen mutu, yaitu tentang quality control atau pengendalian mutu dalam perusahaan. Yang pertama saya akan menjelaskan soal pengertian dari quality control sendiri. Itu adalah sebuah proses penelitian produk yang dilakukan perusahaan selama proses produksi yang berlangsung dan guna untuk menjaga serta memperoleh kualitas produk yang sudah ditentukan kriteria serta standarnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proses quality control ini seperti melakukan pengawasan, melakukan pengujian, ataupun pengetesan sebuah produk, serta memeriksa setiap langkah proses produksi yang dilakukan dalam membuat atau menciptakan sebuah produk. Kemudian ada beberapa tanggung jawab tim quality control dalam sebuah perusahaan, yaitu satu, mampu memantau segala perkembangan suatu produk yang sedang berada dalam tahap produksi, sehingga kualitas serta kriteria yang ada tetap terjaga dan produk dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai keinginan. Kemudian mampu bertanggung jawab dalam memantau, menganalisis, melakukan penelitian, dan juga melakukan uji coba suatu produk yang sudah dihasilkan. Kemudian mampu memverifikasi atau mengkonfirmasi kualitas produk yang sudah dihasilkan melalui berbagai kriteria dan penilaian yang dimiliki perusahaan. Kemudian mampu mengawasi atau memonitor segala proses produksi pada setiap tahapnya dalam menciptakan sebuah produk. Kemudian yang kelima, mampu mengetahui jika produk yang diciptakan memiliki kualitas yang rendah dan dapat meminta tim produksi untuk melakukan pengolahan ulang. Kemudian mampu memastikan bahwa produk yang diciptakan dalam proses produksi tersebut memenuhi standar perusahaan yang ada serta memenuhi mutu ISO. Kemudian mampu mengidentifikasi segala permasalahan maupun isu yang terjadi yang berhubungan dengan kualitas produk yang diciptakan sehingga dapat mencari solusi yang baik untuk perusahaan. Kemudian yang terakhir, mampu membuat catatan atau melakukan dokumentasi segala produk yang sudah dibuat sebelumnya agar dapat menjadi referensi di kemudian hari bagi perusahaan. Kemudian tujuan dari quality control sendiri adalah untuk mengawasi proses produksi sebuah barang maupun jasa di sebuah perusahaan, dan kemudian mengawasi setiap tahapan yang ada kaitannya dengan proses produksi barang atau jasa tersebut, dan juga memastikan setiap barang maupun jasa yang dibuat oleh perusahaan terjaga kualitasnya, mampu merekomendasikan pengolahan ulang terhadap produk maupun jasa yang memiliki kualitas rendah, dan juga mampu memberikan rekomendasi kepada pimpinan perusahaan agar produk yang diciptakan dapat maksimal. Kemudian membuat catatan berupa analisis segala maupun langkah yang dilakukan dalam proses produksi sehingga dapat dijadikan referensi di kemudian hari. Tujuan selanjutnya adalah mampu mencatat atau mendata segala tes maupun hasil inspeksi yang dilakukan terhadap produk dari perusahaan tersebut. Dan juga mampu memastikan segala produk yang diproduksi memenuhi standar, salah satu contohnya adalah mutu ISO. Kemudian mampu bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menciptakan sebuah produk dengan kualitas yang baik, dan juga mampu melakukan verifikasi terhadap kualitas dari sebuah produk yang sesuai dengan standar dan juga kriteria yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian menjaga serta mendata segala proses inspeksi serta protokol yang digunakan dalam proses produksi. Dan tujuan yang terakhir adalah mampu bertanggung jawab dalam mengidentifikasi segala masalah maupun isu yang terjadi dalam proses produksi serta menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi quality control atau kendali mutu adalah kemampuan pengolahan, di mana perusahaan memiliki menginginkan rencana yang ada itu berjalan dengan baik, maka kemampuan dalam proses produksinya harus disesuaikan.
Hal ini dikarenakan karena batasan proses produksi yang ada melebihi kemampuan proses produksi, maka pengendalian tersebut menjadi tidak berguna. Kemudian spesifikasi yang valid. Faktor pengaruh dari kendali mutu yang kedua adalah spesifikasi yang dimana keterangan yang detail dari sebuah produk yang dihasilkan harus bisa berlaku. Hal ini jika dinilai dari kemampuan pengolahan yang dilakukan serta kebutuhan konsumen, sehingga sebelum adanya pengendalian mutu, lebih baik memastikan terlebih dahulu spesifikasi yang ada dan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian ketidaksesuaian yang diperoleh faktor pengaruh dari kendali mutu, yaitu ketidaksesuaian dengan adanya pengendalian mutu ini diharapkan dapat meminimalisir perbedaan kualitas antara produk, apalagi terdapat produk dengan kualitas yang rendah. Dengan adanya pengendalian mutu tersebut akan memiliki hubungan dengan beberapa banyak produk yang akan diterima dan dipasarkan ke masyarakat. Dan kemudian anggaran mutu, faktor pengaruh yang keempat yaitu anggaran mutu yang merupakan suatu hal yang penting dan memiliki pengaruh yang besar, di mana seringkali anggaran mempengaruhi kualitas dari bahan yang digunakan dalam proses produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil produk akhir dari perusahaan tersebut. Kemudian jenis quality control atau kendali mutu, yaitu yang pertama quality control internal. Jenis pengendalian mutu ini merupakan bentuk pengendalian mutu yang memiliki hubungan secara langsung dalam pembuatan protokol internal yang dibuat sebuah perusahaan serta pengecekan sistem produksi. Dalam jenis kendali mutu ini meliputi berbagai hal seperti pengecekan peralatan yang digunakan untuk proses produksi secara rutin, menganalisis data, kemudian menjalankan dan mengawasi agar standar serta protokol yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kemudian quality control eksternal, yaitu bentuk pengendalian mutu yang memiliki kaitan dengan berbagai produk serta data sebuah perusahaan yang nantinya akan dikirim ke perusahaan eksternal yang tidak memiliki afiliasi. Contohnya dari jenis kendali mutu ini adalah sebuah perusahaan memproduksi barang yang berhubungan dengan pangan, maka perusahaan tersebut dituntut untuk melakukan analisis dari nilai gizi produk tersebut serta pengecekan umur produksi produksi suatu barang secara rutin yang harus dilakukan sendiri melalui laboratorium yang tersedia. Namun, tetap saja di tahap akhir ini untuk mengeluarkan produk tersebut ke pasaran harus melewati verifikasi dari laboratorium pihak luar serta mendapatkan label BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian proses quality control itu ada 4, yaitu yang pertama adalah plan. Tahapan ini merencanakan di mana terjadinya suatu pertimbangan serta pengembangan dari sebuah rencana serta menentukan pedoman yang akan digunakan dalam proses produksi. Selain itu, dalam tahapan ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada semua orang yang bersangkutan dalam proses produksi mengenai pentingnya pengendalian mutu tersebut. Kemudian yang kedua adalah do, yang dimana tahapan ini rencananya sudah disusun mulai diterapkan secara perlahan dan dimulai dari skala yang kecil. Selain itu, dalam tahapan ini juga dimulai pembagian tugas pada setiap anggota secara merata, menyesuaikan dengan kapasitas serta kemampuan yang mereka miliki. Kemudian cek. Melalui tahapan ini juga rencana yang sudah dijalankan sebelumnya akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan juga apakah sesuai dengan perkembangan dari proses produksi yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbandingan produk yang sedang dalam proses produksi dengan protokol standar yang sudah berlaku di dalamnya. Dan jika terjadi sebuah isu ataupun masalah harus diselesaikan secepat mungkin dan menemukan solusi yang sesuai.
Dan juga yang terakhir yaitu action, di mana rencana yang sudah dijalankan harus melalui analisa yang apakah sudah sesuai dengan protokol yang ada, dan jika adanya perubahan yang terjadi segera melakukan penyesuaian yang jika diperlukan. Hal ini dilakukan sebagai kaitannya dengan standarisasi prosedur baru agar di kemudian hari tidak timbul masalah lagi. Kemudian dampak dari QC tersebut adalah dilakukan sebuah perusahaan memiliki kaitan atau hubungan dengan uji coba yang dilakukan sebelum produk dipasarkan ke masyarakat, sehingga tahapan quality control ini memberikan dampak kepada produk berupa optimasi serta perbaikan suatu produk melalui segala aspek yang dibutuhkan hingga produk tersebut layak untuk dipasarkan. Selain itu, dengan adanya pengendalian mutu ini, saat memproduksi suatu barang dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta memenuhi harapan yang dimiliki perusahaan maupun konsumen yang akan menggunakannya. Dan juga ada metode dari QC tersebut adalah metode yang pertama mampu menyediakan berbagai daftar baik daftar periksa maupun daftar barang yang dilakukan dalam proses produksi maupun proses penjualan suatu produk. Kemudian mampu menjamin kualitas dari sebuah produk berdasarkan yang dilakukan berupa pengembangan sebuah desain dari produk yang akan dibuat, proses produksi, perbaikan hingga adanya pengawasan sesuai produksi dalam menjaga kualitas suatu produk. Kemudian melakukan pengujian kegagalan yang memiliki kegunaan untuk melakukan suatu hal untuk mengetes sebuah produk hingga gagal. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui kekurangan atau kelemahan dari produk yang akan dipasarkan tersebut. Kemudian metode yang keempat yaitu melakukan kontrol statistik yang memiliki kegunaan untuk menguji sebagian produk yang telah diciptakan secara acak, menjamin produk yang dibuat memiliki kualitas yang ada secara merata. Kemudian metode yang kelima, menjamin kualitas perusahaan. Hal yang dimaksud adalah dengan memilih pimpinan dalam proses produksi dengan baik. Maka divisi atau departemen lain juga dapat berpengaruh akan hal tersebut. Pimpinan yang baik dapat mempengaruhi kinerja para anggotanya sehingga mampu meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Kemudian metode yang terakhir yaitu kendali mutu total yang dilakukan bukan hanya melihat statistik biasa yang sudah ada dan juga berbagai metode yang sudah dilakukan. Dalam metode ini digunakan untuk memberikan gambaran produk secara lengkap serta meneliti ulang berbagai spesifikasi yang ada pada sebuah produk. Kemudian contoh dari quality control adalah pengendalian mutu yang dilakukan sebuah perusahaan tergantung pada industri perusahaan tersebut berada. Seperti contohnya ketika perusahaan produksi obat-obatan maupun makanan, maka proses quality control yang tepat digunakan untuk memastikan bahwa ketika pembeli mengkonsumsi produk tersebut tidak mengalami masalah kesehatan atau menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu, perusahaan tetap harus melakukan uji mikrobiologis serta uji kimia yang berguna untuk memeriksa hal tersebut melalui sampel yang ada dari produksi barang tersebut. Pengendalian mutu lain juga dapat kita melihat kemasan makanan maupun minuman yang sering kita konsumsi, di mana terdapat tutorial atau cara menggunakan produk tersebut agar pembeli menggunakannya dapat memahami cara kerja produk tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.